Assalamualaikum sahabat, terima kasih sudah mengklik video ini. Imam Mahdi adalah sosok pemimpin Islam yang banyak dibicarakan oleh para cendekiawan dan pemikir Muslim, dan dijanjikan akan muncul di akhir zaman. Sejak keruntuhan Kekhalifahan Islam Turki Utsmani tahun 1924, muncullah banyak persoalan kaum muslimin, mulai dari kolonialisme hingga munculnya konflik intern yang tidak dapat diselesaikan. Keadaan umat Islam sampai saat ini, persis seperti yang disabdakan Rasulullah, jumlahnya banyak, namun seperti buih di lautan, dan bangsa-bangsa lain memperebutkannya seperti orang yang berebut makanan. Setelah 100 tahun sejak keruntuhan Kekhalifahan Islam, timbul kembali kerinduan umat Islam akan sosok Imam Mahdi yang disabdakan Rasulullah. Namun, kapankah sosok itu akan muncul? Dari situs NU.or.id disebutkan, banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang Imam Mahdi serta masa munculnya. Namun tidak semua hadis tersebut bisa kita jadikan sebagai landasan atau dalil. Berikut ini akan kita telusuri bersama, kapankah kemunculan Imam Mahdi yang dijanjikan berdasarkan peristiwa yang telah terjadi dan yang sedang berlangsung. Kemunculan Imam Mahdi didahului tanda-tanda kiamat kecil, seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis sahih, di antara yang telah terjadi yaitu kelahiran dan wafatnya Rasulullah, penaklukan Baitul Maqdis di masa Umar bin Khattab, keluarnya api dari bumi Hijaz tahun 654 Hijriah, hingga cahayanya menerangi kota Basrah yang berjarak 1044 km. Tanda yang berlangsung saat ini yaitu, maraknya minuman keras, banyaknya jumlah wanita dan sedikitnya jumlah pria. Wanita berpakaian tapi telanjang, dan tersebarnya perzinahan. Banyaknya pasar dan saling berdekatan. Masjid dibangun indah tetapi kosong dari sholat berjamaah. Orang-orang Arab berlomba membangun bangunan tinggi. Dan maraknya pemakan riba. Dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah disebutkan, sungguh akan datang suatu zaman atas manusia, di mana tak seorang pun yang hidup saat itu kecuali memakan riba. Barang siapa yang tidak memakannya, akan terkena debunya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hal ini tak lepas dari sistem keuangan riba, yang saat ini telah mengikat hampir seluruh aspek kehidupan. Tanda lain yang akan terjadi, yaitu Jazirah Arab kembali menghijau. Saat ini mulai kita saksikan fenomena hujan salju, dan sumber mata air mulai bermunculan di Jazirah Arab. Jika tanah Arab kembali subur oleh pepohonan, maka peristiwa berikutnya adalah tanda-tanda besar kiamat. Peristiwa kemunculan Imam Mahdi berdekatan dengan keluarnya Dajjal, yang merupakan awal dari tanda kiamat kubro. Pada video sebelumnya, telah kami ceritakan tentang asal-usul Dajjal, yang dirawat oleh malaikat Jibril dalam sebuah gua hingga usia remaja. Bagi yang belum mengetahui kisahnya, silahkan cek tautan di deskripsi video ini. Dalam hadis riwayat Tamim Ad-Dari, dikisahkan, saat Tamim Ad-Dari bertemu Dajjal, ia ditanya tentang beberapa hal, yaitu, apakah Nabi orang-orang Arab telah hijrah dari Mekah ke Madinah? Apakah kebun kurma Baisan telah berhenti berbuah? Apakah mata air Zugor masih dimanfaatkan untuk pertanian dan tentang Danau Tabariyah apakah airnya hampir mengering? Setelah itu Dajjal berkata, aku hampir saja diizinkan keluar. Seperti kita ketahui, masa hijrahnya Rasulullah telah terjadi 14 abad yang lalu. Sedangkan kebun kurma Baisan yang berada di Al-Gaur Utara, yang berdekatan dengan sungai Jalut Palestina, saat ini nyaris tidak berbuah lagi. Kondisi ini terjadi karena serangan hama kumbang batang kurma di kawasan perkebunan itu pada tahun 2015. Selain itu, Baisan saat ini lebih banyak difungsikan sebagai tempat pariwisata oleh pemerintah Israel, sehingga menyebabkan hancurnya banyak perkebunan kurma di Baisan. Berikutnya mata air Zugor yang terletak di sebelah selatan Laut Mati, dan saat ini masuk dalam wilayah Yordania.
Sekarang tempat tersebut bukan merupakan daerah pertanian yang subur seperti dahulu. Terakhir Danau Tabariyah atau Tiberias. Walaupun saat ini masih ada airnya namun terus mengalami penurunan debit air. Banyak yang menduga bahwa di antara tanda kemunculan Dajjal adalah mengeringnya Danau Tiberias. Namun dari hadis An-Nawas bin Saman diceritakan bahwa Danau Tabariyah kelak akan mengering karena airnya diminum oleh Yajuj Majuj. Dari riwayat-riwayat tersebut, maka tanda dekatnya kemunculan Imam Mahdi juga akan didahului peristiwa berikut. Kebun kurma Baisan yang tidak lagi berbuah, mata air Zugor yang tidak lagi mengalir untuk pertanian, dan Jazirah Arab kembali subur dan menghijau. Jika kita membandingkannya dengan keadaan saat ini, maka kemunculan Imam Mahdi sudah sangat dekat. Mengenai kemunculannya, Abu Said Al-Khudri meriwayatkan sabda Rasulullah, "Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar dan hidungnya mancung. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi pernah dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Ia akan berkuasa selama 7 tahun. Keadaan Muslim sejak runtuhnya kekhalifahan terakhir sampai saat ini, persis sama dengan yang disebutkan dalam hadis itu. Kaum Muslim di Syam, Irak, Yaman, dan terutama di sekitar Baitul Maqdis Palestina, sedang mengalami puncak penderitaan dan penindasan yang luar biasa, hingga jiwa-jiwa yang tak berdosa terbunuh. Selain itu dari hadis riwayat Abu Daud menyebutkan, sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun, seseorang yang memperbaharui agamanya. Tahun 2024, bertepatan dengan tahun 1445 Hijriah, yang artinya kita hampir berada di penghujung 100 tahun di abad 15 Hijriah. Bisa jadi, sang pembaharu agama Islam yang ditunggu, adalah Imam Mahdi, yang akan lahir atau keluar memimpin umat ini, mendekati akhir abad 15 Hijriah. Namun hal tersebut, tergantung kepada umat Islam sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan dicabutlah kehebatan Islam. Dan apabila mereka meninggalkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, maka akan diharamkan dari keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling mencaci, maka jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim dan Tirmidzi dari Durrul Mansur. Silahkan tulis di komentar, jika kalian memiliki pendapat lain. Wallahu a'lam bishawab.